Bab 1091. Baik, saya terima. Meskipun Yvonne Xavier sangat enggan, dia akan melakukan apa saja untuk mengeluarkan Harvey York dari masalah. Dia telah membuat keputusannya. Bahkan jika Chris Leo pada akhirnya bisa menikahinya, dia tidak akan pernah memilikinya. Dia juga siap untuk membawa Chris bersamanya. Pada saat ini, saudara ipar Yvonne, Rita Lawson, tertawa dingin dan berkata, "Kakek, memiliki janji pada beberapa hal saja tidak cukup. Mungkin kita harus membuatnya menandatangani perjanjian terlebih dahulu." Kerumunan Xavier semua setuju serempak setelah mendengar kata-kata itu. Segera, kesepakatan dibuat. Sesuai janji, jika keluarga Xavier bisa membebaskan Harvey dari bahaya, Yvonne harus menikahi Chris. Ekspresi Yvonne gelap gulita seperti malam, menggertakkan giginya sementara dia akhirnya menandatangani perjanjian itu. Semua Xavier menunjukkan ekspresi bahagia di wajah mereka. Dengan keluarga Leo sebagai mertua mereka, Xavier dari Wolsing akan memiliki kesempatan untuk bangkit sekali lagi dengan kuat. Status mereka tinggi, dan otoritas yang mereka miliki lebih tinggi. Dengan perjanjian itu, tidak perlu menunggu sampai tanggal yang disepakati, Yvonne ditakdirkan untuk menikahi Chris. Ini karena Xavier tahu bahwa Xavier dari Wolsing pasti akan menyetujui pertukaran itu. Dan jika Sheldon setuju untuk menunjukkan dirinya untuk bekerja sama dengan Leo dari Hong Kong, ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Segera, Sheldon menelepon Chris. Chris sudah mendapat kabar tentang Rocco yang lumpuh. Dia sedang memikirkan cara untuk menghadapi Harvey. Dia mengangkat telepon dan menjawab dengan tegas. "Penatua Xavier, ada masalah apa? Kamu harusnya sudah tahu tentang semuanya kan?" Sheldon bertanya sambil sedikit meratap. "Tentu saja. Xavier harus memberiku pernyataan yang adil tentang ini." Chris menjawab dengan dingin. Sheldon memikirkan situasinya sebentar, lalu perlahan berkata, "Aku di sini sekarang untuk membicarakan masalah ini. Yvonne mengatakan bahwa jika kamu setuju untuk tidak mengejar apa yang terjadi hari ini, dia akan menikahimu." Chris membeku setelah mendengar kata-kata itu. Ia tidak menyangka kebahagiaan akan datang tiba-tiba seperti ini. Tapi dia kembali sadar dan menjawab dengan ekspresi dingin. "Itu untuk kekasihnya kurasa." "Baik, aku terima." Chris berkata dingin. "Tapi aku punya permintaan. Kami harus mengumumkan pernikahan antara Yvonne dan aku, pada acara yang sangat formal. Biarkan semua orang tahu tentang ini. Aku ingin dia tidak memiliki cara untuk mundur dari ini." Sheldon mengerutkan kening. "Maksudmu? Upacara perubahan pertahanan? Jika kita semua menghadiri upacara tersebut, aku ingin kepala instruktur dan komandan pasukan militer Southlight yang baru sebagai saksi. Dengan itu, tidak akan ada cara untuk mundur. Karena ini sama saja dengan menamparkan wajah mereka berdua." Chris segera menutup telepon setelah pidatonya. Sheldon juga terdiam. Melihat Yvonne dia benar-benar sengsara, dia tidak tahu apa yang dia rasakan saat itu. "Kakek, apakah dia setuju dengan syarat itu?" Yvonne bertanya dengan penuh perhatian. Pangeran Leo setuju untuk berhenti mengejar perselisihan, tetapi dia memiliki permintaan khusus, dan itu adalah mengumumkan pernikahan antara kau dan Chris pada acara formal. Dan waktu dan tempat yang dia pilih tidak lain adalah selama upacara perubahan pertahanan dari Komandan Pertama Kekuatan Militer Southlight. Dia ingin kepala instruktur SWAT Camp dan Komandan Pertama Pasukan Militer Southlight menjadi saksi pernikahanmu. Sheldon mengatakan kata demi kata. Ledakan. Yvonne jatuh terduduk di tanah setelah mendengarkan kata-kata Sheldon. Apakah Chris tidak sengaja melakukan ini atau sengaja merencanakannya? Dia ingin mengumumkan pernikahan Yvonne dan pernikahannya di depan pria yang paling dia cintai. Bab 1092. Xaviers dari Southlight semuanya tidak tahu tentang identitas asli Harvey York. Mereka semua mengangguk serempak setelah mendengar kata-kata itu. Pangeran Leo benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Mengumumkan pernikahan pada kesempatan seperti ini sama dengan membuat hubungan antara Leo dan Xavier dari Wolsing menjadi publik. Dengan kepala instruktur, Oscar Armstrong,
Komandan pertama pasukan militer Southlight bersama dengan yang lainnya sebagai saksi. Ini adalah urusan yang akan mengguncang seluruh negeri. Setelah ini, status keluarga pasti akan naik dengan cepat. Pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan ekspresi Yvonne. Di mata mereka, menjual Yvonne untuk banyak keuntungan sebagai bisnis yang layak dibuat. Pada saat yang sama, di dalam villa mewah, Chris Leo sedang menghadiri tamu penting. Tamu itu tak lain adalah kerabat jauh keluarga Leo, Jesse Tate. Keluarga Jesse adalah cabang dari keluarga Leo, tetapi keluarga Leo tidak pernah menghormati mereka. Tapi Jesse berbeda. Dia adalah wakil komandan pasukan militer Wolsing, karakter besar dengan otoritas besar. Yang paling penting adalah kampnya bernama Frost Edge, salah satu dari 9 kekuatan militer terbesar di negara H, juga yang setara dengan SWAT Camp. Setelah Chris datang ke Buckwood, dia melakukan semua yang dia bisa untuk mendapatkan koneksi dengan Jesse. Dia akhirnya mengundang Jesse pada hari itu. Komandan Tate, kami berdua berasal dari keluarga Leo. Saya mengalami beberapa masalah hari ini, dan saya membutuhkan bantuan Anda. Chris langsung to the point. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, beberapa bawahan berjalan ke depan sambil memegang sebuah kotak. Kotak itu penuh dengan perhiasan dan permata. Jesse mengerutkan kening dan menjawab. Pangeran, orang-orang di militer tidak mendambakan harta duniawi. Ambillah ini. Adapun masalahmu, aku akan melakukan apapun yang aku bisa jika itu dalam kekuatanku. Setelah mendengarkan kata-kata Jesse, Chris tertawa terbahak-bahak. Seperti yang diharapkan dari Raja Senjata di pasukan militer Wolsing, Komandan Tate. Anda tidak hanya kompeten, tetapi Anda juga tidak ternoda oleh praktek-praktek yang korup, dan penuh dengan kebenaran. Saya benar-benar terkesan. Kalau begitu, aku akan langsung ke intinya. Keluarga Leo mengatur pernikahan dengan Saviers dari Wolsing kali ini. Aku akan menikahi seorang wanita dari keluarga itu. Tapi saya takut seseorang mencoba menyabotase pernikahan ini. Itu sebabnya saya berharap saya dapat secara resmi mengumumkan pertunangan selama upacara perubahan pertahanan untuk komandan pertama pasukan militer Southlight untuk mengatur pernikahan. Setelah itu, tidak ada yang bisa mengubahnya. Ekspresi Jesse sedikit berubah setelah mendengar kata-katanya, lalu berbisik. Pangeran, sejujurnya, aku di sini di Southlight untuk mewakili kekuatan militer Wolsing untuk upacara tersebut. Dan komandan pasukan militer pertama yang baru diangkat di Southlight, Bellamy Blake, adalah saudara seperjuanganku. Kami berdua bahkan tidur di lubang yang sama ketika kami berdua direkrut. Karena itu masalahnya, bukankah itu berarti kita memanggil tembakan terakhir untuk upacara perubahan pertahanan? Chris tertawa terbahak-bahak. Jesse menggelengkan kepalanya dan menjawab. Pada kenyataannya, aku pikir Bellamy akan menerima permintaan kita jika itu dia sendiri. Tapi kepala instruktur akan menghadiri upacara kali ini juga. Itu sebabnya kami masih membutuhkan pengakuannya. Chris mengerutkan kening. Instruktur kepala SWAT Camp. Aku dengar bahwa dia sudah pensiun. Bagaimana dia masih memiliki status setinggi ini? Jesse kemudian berkata dengan penuh kekaguman. Pangeran, kamu bukan dari militer. Itu sebabnya kamu tidak akan tahu tempat yang dimiliki kepala instruktur di hati kami. Selain itu, alasan Bellamy bisa naik pangkat adalah karena kepala instruktur telah berbicara dengan sesepuh dari kekuatan militer di Wolsing. Meskipun kepala instruktur tidak lagi di angkatan militer, dia masih mendikte segalanya di militer. Bahkan ada desas-desus bahwa bos besar sudah mencoba mengundang kepala instruktur kembali beberapa kali, ingin dia mengambil posisi sebagai penatua kekuatan militer di masa depan. Bab 1093. Jesse Tate menunjukkan kekaguman dan rasa hormat tertinggi yang tertulis di wajahnya. Kepala instruktur SWAT Camp adalah mitos dalam kekuatan militer, legenda hidup. Chris Leo kemudian sedikit gemetar dan bertanya. Apa? Seorang instruktur kepala bahkan mungkin bisa mengambil posisi seorang penatua di angkatan militer. Apakah kamu serius? Tidak ada keraguan tentang itu.
Siapa lagi yang berhak melakukannya selain dia? Jesse menyesal. Chris menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menjawab. Jika itu masalahnya, maka kita harus berjuang untuk pengakuannya. Jika dia menginginkannya, maka kali ini bukan hanya tentang pernikahanku. Yang penting adalah kita juga akan memiliki koneksi dengan penatua kekuatan militer masa depan. Mungkin kita bahkan bisa menggunakan koneksi untuk menempatkan Leo di papan peringkat sebagai salah satu dari 10 keluarga teratas. Chris menahan diri untuk menyebutkan satu hal lagi. Jika dia bisa berkenalan dengan kepala instruktur, maka tidak ada yang berani mengancam posisinya sebagai pangeran di seluruh keluarga Leo. Jesse merenung sejenak dan kemudian menjawab. Baiklah, aku akan memikirkan cara. Aku pikir kepala instruktur tidak akan menolak sesuatu yang sepele seperti pernikahan. Baguslah kalau begitu. Chris sangat bersemangat. Dari kelihatannya, upacara perubahan pertahanan kali ini memang kesempatannya untuk menegaskan dominasi. Tidak hanya dia bisa mengatur pernikahan dengan Xavier dari Wolsing, tapi yang penting dia juga bisa melepaskan diri dari kepala instruktur. Ketika saatnya tiba, semua orang akan berada di bawah kakiku. Baik itu Quinton York atau Prince York. Keluarga Leo ditakdirkan untuk berada di tanganku. Chris menyilangkan tangannya dalam kegembiraan seolah-olah dia telah melihat masa depannya yang cerah. Di Gardens Residence, Harvey menutup telepon di tangannya. Ethan Hunt baru saja menelepon. Dia mendapat kabar bahwa teman Jesse berharap dia bisa menjadi saksi pernikahan setelah upacara mengubah pertahanan. Harvey masih ingat siapa Jesse. Dia telah berlatih di SWAT Camp sebelum dibina oleh Frost Edge dalam waktu kurang dari setahun. Anak itu juga memiliki karakter yang mirip dengan King of Arms. Dia cukup berbakat. Harvey masih cukup terikat dengan para prajurit yang dia miliki di bawah sayapnya. Bahkan Ethan Hunt menelepon pada saat ini. Dia segera menyetujui permintaan itu bahkan tanpa menanyakan detail lebih lanjut. Harvey, ada apa? Mandy tanpa sadar bertanya setelah melihat wajah serius Harvey. Harvey menjawab. Seseorang yang saya kenal sejak lama ingin saya menjadi saksi pernikahan 3 hari kemudian di sebuah upacara. Siapa yang akan menikah? Apakah aku mengenal mereka? Mandy penasaran. Berbicara biasanya, orang akan memilih karakter terkemuka dengan status tinggi dan otoritas besar. Mengapa ada orang yang meminta Harvey menjadi saksi pernikahan? Harvey tersenyum. Mantan teman sekamar Bellamy mengundang saya. Aku lupa memberitahumu, Bellamy ada di sini di Southlight untuk pengaturan baru untuk pekerjaannya. Upacara pernikahan segera setelah upacara pelantikannya. Petik 2. Mandy kemudian dengan penasaran bertanya. Apakah dia sehebat itu? Dia bahkan mendapat upacara untuk mendapatkan peringkat. Petik 2. Harvey memikirkannya, lalu menjawab. Dia baik-baik saja, tidak sebaik suamimu. Mandy terkekeh setelah mendengar suaminya menggertak badai sekali lagi. Ya. Suamiku yang terbaik di seluruh dunia. Jika saya singgah hari itu, saya akan pergi bersamamu. Harvey memikirkannya lagi, lalu mengangguk sedikit. Upacara perubahan pertahanan kali ini tidak di perkemahan tetapi di aula pemerintah Southlight. Dikatakan bahwa karakter besar dengan status dan pangkat tinggi di Southlight akan menghadiri upacara tersebut. Akan menyenangkan jika Mandy pergi. Bersosialisasi dengan orang baru akan membantunya dengan bisnisnya. Bab 1094. Pada saat yang sama, di rumah keluarga Yates. Nenek Yates, Carson Cloud, dan Callum Robbins semua berdiri tegak. Sebagai keluarga kelas 1 di Buckwood, ketiganya muncul berarti itu adalah sesuatu yang besar terjadi. Dan tidak jauh dari mereka, seorang pria berjas hitam berdiri diam dengan tangan kiri di atas sambil menatap telapak tangannya. Ada aura yang tak terkatakan di sekitar pria itu. Dia tidak melakukan sesuatu yang istimewa, tetapi suasana telah membuat Nenek Yates dan yang lainnya membeku di tempat, bahkan tidak bisa bernapas. Setelah beberapa lama, Nenek Yates dan yang lainnya mendapatkan kembali keberanian mereka setelah pria itu meletakkan tangan kirinya dan berkata, "Tuan muda, apa yang membawamu ke sini?"
Anda juga tidak memanggil kami sebelumnya untuk menjemputmu. Quinton York kemudian menjawab. Jika aku terlambat, keempat keluarga kelas 1 semuanya akan mati di selokan. Nenek Yates dan yang lainnya memiliki sedikit perubahan pada ekspresi wajah mereka setelah mendengar kata-kata itu. Quinton sangat marah. Pada saat ini, ketiga senior tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun. Aku pergi sebentar agar kamu berurusan dengan Prince York belaka. Tapi, kau tidak hanya tidak berhasil, kau bahkan kehilangan keluarga serai. Kau benar-benar orang yang cakap. Ekspresi Quinton sedingin es. Setelah mendengar kata-katanya, mereka bertiga gemetar ketakutan. Mereka tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Quinton memiliki ekspresi mendalam di wajahnya, lalu mengubah topik pembicaraan. Kalian semua akan menghadiri upacara perubahan pertahanan untuk Komandan Pertama Pasukan Militer Southlight kan? Ya. Nenek Yates dan yang lainnya tidak akan berani menyangkal fakta itu. Mereka takut Quinton tidak mengizinkan mereka menghadiri upacara tersebut. Di mata Quinton, 4 keluarga kelas 1 Bakwood di masa lalu hanyalah pelayan baginya. Hadir sesuai keinginanmu. Aku tidak punya pendapat tentang itu. Tapi sebelum itu, aku punya tugas untuk kalian semua. Tambah Quinton. Tolong beri kami perintah, Tuan Muda. Kami akan melakukan segalanya dengan kekuatan kami. Quinton kemudian tersenyum aneh di wajahnya dan perlahan menjawab. Kalian semua tahu tentang menantu keluarga Yates, Harvey York, kan? Tentu saja. Anak ini terus mencampuri urusan kita. Jika bukan karena dia, keluarga Yates mungkin sudah menjadi yang teratas dari semua keluarga kelas 1 di Southlight. Nenek Yates berkata tanpa sadar. Aku tidak bisa melakukannya sendiri karena identitasku. Itu sebabnya aku ingin kau menghabisi pria itu sebelum upacara perubahan pertahanan. Carson mengerutkan kening. Jika boleh, Tuan Muda. Karena pria itu adalah manajer Prince York sendiri, sejauh mana sumber daya Prince York yang dia kendalikan? Tidak banyak, tapi cukup kuat. Itu sebabnya aku mungkin membutuhkan ketiga keluarga kalian untuk mengambil tindakan bersama, untuk menghapusnya dari persamaan secara permanen. Jawab Quinton dengan tenang. Nenek Yates tertawa dingin, lalu menjawab. Begitu. Anda telah mencerahkan kami hari ini, Tuan Muda. Saya bertanya-tanya mengapa rencana saya untuk mengambil alih perusahaan kecil seperti Silver Nimbus Enterprise selalu digagalkan. Dia manajer Prince York. Jika itu masalahnya, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Terima kasih telah memperingatkan kami, Tuan Muda. Jika tidak, kita mungkin akan dimanfaatkan olehnya. Tapi karena Anda memberi kami perintah, kami 3 keluarga akan membuat kehidupan anak ini menjadi neraka. Aku akan menghentikan Prince York di sini. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jaga pria itu sesegera mungkin, dan aku tidak akan membatasi kalian bertiga untuk melakukan apapun yang kamu inginkan setelah ini. Quinton berkata dengan tenang. Bab 1095. Apakah kamu serius, Tuan Muda? Jika itu masalahnya, maka kami akan melakukan apapun dan memberimu kejutan sebelum upacara perubahan pertahanan. Nenek Yates dan yang lainnya saling menggosokkan tangan. Berurusan dengan Harvey York bisa ditukar dengan kebebasan mereka. Tidak ada tawar-menawar yang lebih baik di dunia ini bagi mereka. Khusus untuk keluarga Yates, mereka tidak pernah melupakan Silver Nimbus Enterprise. Namun, mereka enggan untuk mengambil tindakan karena mereka akan menghalangi Komandan Pertama Kekuatan Militer Southlight di masa depan, Bellamy Blake. Tapi sekarang Quinton York mendukung mereka, mereka secara alami tidak bermoral. Melihat beberapa orang yang sangat gembira, ekspresi Quinton berubah sedingin es. Dia sudah mendapat kabar tentang kegagalan Callum Robbins. Dia juga tahu tentang kepala instruktur SWAT Camp yang menghadiri upacara perubahan pertahanan untuk Komandan Pertama Kekuatan Militer Southlight. Ini juga alasan utama mengapa dia tiba-tiba muncul dan memberi perintah kepada 3 keluarga besar. Karena begitu identitas asli Harvey terungkap, apakah keluarga masih berani mengambil tindakan terhadapnya lebih jauh?
Mereka bahkan tidak akan berani bahkan dengan keberanian para dewa. Jika itu terjadi, pengaturan keluarga York sebelumnya di Southlight bahkan mungkin gagal sama sekali. Itulah mengapa Quinton meminta orang-orang itu untuk menanganinya secepat mungkin. Akan lebih baik jika mereka berhasil. Tetapi jika mereka gagal, keluarga York tidak akan menderita kerugian apapun. Hanya dengan begitu semua orang akan berada di kapal yang sama. Bahkan jika mereka ingin mengetahui tentang identitas asli Harvey, mereka harus berdiri di sisi keluarga York. Ketika Quinton pergi, baru kemudian 3 senior dari keluarga kelas 1 memiliki hak untuk duduk. Callum Robbins berbisik. Nenek Yates, Harvey adalah menantumu. Kamu harus tahu dia yang terbaik. Seberapa tinggi peluang menurutmu bahwa kita bisa menghabisinya? Nenek Yates dengan tenang menjawab. Kita tidak tahu tentang latar belakangnya sebelumnya. Itu sebabnya dia memanfaatkan itu. Sekarang kita tahu dia menggunakan sebagian dari kekuatan Prince York untuk beroperasi, kita harus tahu bagaimana menghadapinya. Jika kalian berdua setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Yates kali ini dan menyelesaikan tugas Tuan Muda, itu akan mudah. Setelah mendengar kata-kata itu, mata Carson Cloud dan Callum Robbins sedikit berbinar. Carson kemudian tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Tuan Muda tidak terlalu senang dengan waktunya di Hong Kong baru-baru ini. Dia bahkan akan memberi kami kebebasan keluarga kelas 1 hanya untuk mengambil tangan kanan Prince York. Kalau begitu, kita harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Callum mengerutkan kening. Carson, apa yang harus kita lakukan jika kita berurusan dengan Harvey, tetapi Tuan Muda tidak mengakuinya? Carson menjawab dengan tenang. Kita semua tahu bagaimana Tuan Muda itu. Kata-katanya membawa beban. Jika kita bisa mencapainya, dia pasti akan mengakuinya. Bahkan jika dia tidak, mengapa ketiga keluarga kita digabungkan bahkan takut pada keluarga York yang setengah terbuang? Keluarga York bahkan tidak seseram itu sekarang, tetapi Melissa Leo sudah memiliki kendali penuh atas keluarga Leo. Inilah mengapa mereka masih harus ditakuti. Nenek Yates mengerutkan kening dan menjawab. Callum menghela nafas. Bagus kalau kamu tahu. Otoritas Melissa lebih kuat dari sebelumnya. Itu sebabnya kami tidak memiliki hak untuk menolak karena Tuan Muda telah memberikan perintah. Ketiganya berada di halaman yang sama setelah berbicara sampai saat ini. Tidak peduli apakah Quinton akan memenuhi janjinya atau tidak. Mereka harus mengambil tindakan dengan cara apapun. Kita harus berurusan dengan pria itu sebelum upacara perubahan pertahanan. Apakah ada yang punya ide? Callum berkata dengan ekspresi kejam di wajahnya. Carson memikirkannya dan kemudian menjawab. Kami tidak dapat menggunakan cara normal untuk masalah ini. Mengapa kita tidak mencoba menggunakan gangster?